Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatik Dwi Kristiani, NIM 86068829, Prodi PG PAUD, Universitas Terbuka Purwokerto, Salut Utama Purbalingga. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam Memperkuat Ilmu Pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menguatkan. Materi ini akan saya uraikan dalam 4 poin utama. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan. Dan yang kedua, bagaimana pendidikan mengembangkan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analitis, serta contoh penerapannya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, poin pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Pertama atau kesatu, memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu melalui kajian ontologi kita tahu bahwa ilmu pendidikan berpusat pada manusia, perkembangannya, dan upaya mengembangkan potensi diri. Hal ini membuat ilmu pendidikan memiliki landasan yang jelas, tidak kabur, dan sah berdiri sebagai sebuah disiplin ilmu. Yang kedua, menjamin keilmiahan. Melalui epistemologi, filsafat ilmu artinya segala teori, metode, atau kebijakan pendidikan tidak hanya berdasarkan pendapat, melainkan hasil penelitian, pemikiran logis, dan pembuktian yang terstruktur, menjadikan pendidikan sebagai ilmu yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menanamkan nilai dan etika. Melalui aksiologi, filsafat ilmu memberikan arah dan tujuan. Pendidikan tidak boleh hanya mengajarkan kecerdasan, tapi juga harus mengandung nilai kebaikan, keadilan, kemanusiaan, dan moral. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan selalu berjalan di jalur yang benar, bermanfaat, dan tidak merugikan manusia. Jadi, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas dan fondasi agar ilmu pendidikan tetap kokoh, ilmiah, dan bermoral. Poin kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan keduanya itu dua arah. Kalau filsafat ilmu menjadi landasan, maka pendidikan menjadi wadah nyata tempat filsafat itu diuji, diterapkan, dan dikembangkan. Ketika filsafat diterapkan dalam pendidikan, misalnya dalam merancang kurikulum, metode mengajar atau kebijakan, kita akan bertemu dengan berbagai tantangan, persoalan baru, dan realitas unik di lapangan. Contohnya, munculnya teknologi baru, perubahan karakter siswa, atau kebutuhan masyarakat yang berkembang. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi bahan kajian baru bagi filsafat ilmu. Pendidikan memberikan data, pengalaman, dan masalah nyata yang memaksa filsafat ilmu untuk terus berpikir, merumuskan pemikiran baru, menyempurnakan konsep lama, dan menciptakan pandangan yang lebih mutakhir. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi teori kering di atas kertas. Dengan pendidikan, filsafat ilmu tetap hidup, relevan, dan terus berkembang seiring zaman. Poin ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Karena filsafat ilmu memiliki 3 alat tajam yang bisa membedah masalah pendidikan sampai ke akarnya, yaitu ontologi. Ontologi menjawab apa hakikatnya. Digunakan menganalisis hakikat siswa, hakikat pengetahuan, hakikat tujuan pendidikan. Misalnya jika ada masalah siswa sulit belajar, ontologi membantu kita pahami bahwa setiap anak itu unik, punya cara berkembang berbeda, jadi solusi tidak bisa disamaratakan. Yang kedua, epistemologi. Bagaimana caranya? Digunakan menganalisis metode belajar, cara mengajar, cara memperoleh, dan menguji pengetahuan. Kalau ada masalah kurikulum sulit dipahami, epistemologi membantu kita meninjau ulang apakah cara penyampaiannya sudah tepat atau belum sesuai cara kerja pikiran siswa. Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa dan bernilai apa? Digunakan menganalisis tujuan dan nilai. Misal jika pendidikan hanya mengajar nilai ujian, aksiologi mengingatkan kita bahwa tujuan utama pendidikan adalah pembentukan karakter dan kemanusiaan, bukan sekedar angka.
Ketiga alat ini membedah masalah pendidikan secara mendalam sehingga solusi yang diambil tepat, menyeluruh, dan tidak sekedar menutup luka di permukaan saja. Poin keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut adalah penerapan nyata yang bisa kita lihat sehari-hari dalam kebijakan dan kurikulum. Contoh kurikulum Merdeka menggunakan metode ontologi, mengakui keunikan setiap anak, keberagaman potensi, dan hakikat belajar yang tidak sama bagi semua orang. Metode epistemologi menggunakan metode pembelajaran aktif berbasis proyek, tidak hanya ceramah dan penilaian yang beragam. Metode aksiologi tujuannya membentuk profil pelajar Pancasila, manusia berkarakter, mandiri, beriman, dan berbakti pada bangsa. Dalam proses pembelajaran, seorang guru yang menghadapi siswa pasif tidak langsung marah atau menyalahkan, menggunakan pandangan ontologi, memahami siswa punya gaya belajar berbeda, mengubah metode mengajar epistemologi menjadi lebih interaktif. Selalu ingat tujuan pendidikan untuk membantu anak berkembang atau aksiologi. Inilah bukti bahwa filsafat ilmu bukan sekedar teori, tapi sangat berguna dan terasa dampaknya dalam dunia pendidikan nyata. Sebagai simpulan akhir, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan saling menguatkan. Filsafat ilmu menjadi pondasi, pengarah, dan alat analisis yang membuat pendidikan menjadi kokoh, ilmiah, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan menjadi tempat filsafat ilmu tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat nyata bagi manusia. Demikian pemaparan saya mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.